Kelompok 2 atas presentasinya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara berpikir perubahan. Jadi mindset seorang entrepreneur atau seorang wirausaha itu adalah awal mulanya untuk mau atau berkeinginan untuk menjadi seorang entrepreneur itu dimulai dari bagaimana caranya kita bisa berpikir tentang perubahan. Jadi entrepreneur itu artinya adalah merubah nasib. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyimpulkan dari presentasi yang sudah kalian sampaikan tadi tentang pola pikir entrepreneur. Jadi perbedaan pola pikir entrepreneur versus non-entrepreneur itu, kalau yang entrepreneur itu adalah pola pikir produktif. Tapi kalau yang non-entrepreneur itu pola pikirnya konsumtif. Jadi jadi yang dipikirkan oleh seorang entrepreneur itu adalah bagaimana menjadikan segala sesuatunya, baik usahanya, baik waktu, pikiran, dan juga apa yang dia punya, modal apapun itu menjadi sesuatu yang produktif, sekedar daripada konsumtif semata. Kemudian seorang entrepreneur itu juga mempunyai pola pikir resources utilization dibandingkan resources disposal. Jadi kalau entrepreneur itu dia itu akan memanfaatkan apa yang dia punya, entah itu tenaga, kemampuan, skill, pikiran, itu menjadi sesuatu yang bisa digerakkan atau bisa diinvestasikan atau bisa menghasilkan sesuatu, value, uang, atau menghasilkan perubahan-perubahan dibandingkan yang non-entrepreneur yang hanya menghabiskan modal saja, menghabiskan waktunya saja, menghabiskan pikirannya saja untuk sesuatu yang tidak berharga. Nah, hambatan persepsi memulai usaha itu biasanya ini yang biasa dirasakan oleh kita semua, biasanya merasa sudah terlalu tua atau mungkin merasa terlalu muda. Selain itu juga tidak berbakat. Biasanya hambatan utama adalah tidak berbakat untuk berwirausaha atau berbisnis. Nah, itu hambatan utama yang harus dihilangkan. Kemudian ada juga yang merasa tidak punya modal atau tidak punya uang. Nah, itu adalah suatu hambatan yang ketika kita ingin jadi entrepreneur itu ya harus segera dihilangkan gitu. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin merubah nasib, kalau kita ingin berpikir ke arah perubahan. Nah, renungan yang bisa kita ambil itu adalah self talk ya. Jadi kita bisa melakukan self talk berkali-kali. Nah, ini didasarkan setiap hari seorang manusia itu melakukan self talk sebanyak 55.000 sampai dengan 60.000 kali. Nah, sayangnya hampir dari 77% statement yang diucapkan oleh diri kita itu biasanya bersifat negatif dan juga melemahkan diri kita. Misalnya kayak aku ngerasa, waduh aku kurang sukses nih, wah aku cuman diterima di swasta, aku nggak di negeri. Kalau misalnya aku nggak di negeri berarti kayaknya aku kurang begitu sukses. Nah, kata-kata seperti itu yang sering menghambat kita untuk bisa sukses dan untuk bisa lebih baik daripada yang lain. Banyak sekali contoh-contoh kasus nyata gitu, yang lulusan swasta dengan lulusan negeri itu banyak yang lebih sukses yang dari swasta juga gitu. Jadi beberapa itu juga ada yang jauh lebih melesat dibandingkan yang dari lulusan negeri. Jadi semua orang itu pada dasarnya bisa dan mempunyai kesempatan untuk bisa sukses. Kemudian ada lagi kata-kata, saya sudah terlambat untuk berubah dan menjadi orang sukses, saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi, saya bodoh. Kemudian ada, saya tidak berbakat bisnis. Nah, itu kata-kata yang harus segera kita hilangkan kalau kita ingin berubah. Jadi pelajaran apa yang kita dapat? Nah, balita itu berlatih berjalan itu karena motivasi kuat setelah bosan merangkak. Kemudian balita itu berlatih berjalan itu karena tidak banyak berpikir resiko. Tapi apa yang bisa kita dapat? Nah, ternyata balita itu
bisa gitu ternyata menjalankan semuanya itu sampai dia dewasa dan dia bisa berjalan dengan gagap, dengan tegap, dengan kuat. Jadi apa salahnya kalau sistem ini atau pola pikir perubahan ini yang bisa kita tetapkan, yang bisa kita terapkan ketika kita akan memulai bisnis gitu. Nggak ada salahnya kita menerapkan hal ini juga, karena dengan motivasi kuat, kemudian tidak usah terlalu banyak berpikir resiko dan ansietas atau kekhawatiran akan rugi. Nah itu justru yang akan memajukan kita, bahwa itu yang akan memantapkan langkah kita gitu untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, kalian juga bisa menambahkan list-list ini gitu, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari diskusi itu tadi. Kemudian ya, jadi siapa bilang kalau kita itu terlalu tua. Jadi ingat ya, kalau berkaca dari pengalaman yang sebelumnya, bahkan seorang Kolonel Sanders, itu pendiri KFC, itu memulai bisnisnya itu justru pada umur 70 tahun. Setelah berbagai macam penolakan gitu yang didapat oleh si Kolonel Sanders ini. Sebelumnya beliau merancang bisnisnya, kemudian menawarkan dagangannya atau menawarkan konsep bisnisnya dari satu investor ke investor lain, tapi ditolak, gagal terus. Ketika jadi karyawan dia pun juga menjadi karyawan yang gagal. Ya mungkin karena mindset entrepreneurnya dia tidak mau terlalu diatur gitu ya, jadinya dia mungkin banyak dikeluarkan gitu. Nah justru itulah yang menjadi modal awal dari Kolonel Sanders itu untuk mendirikan usahanya, untuk nekat aja gitu mendirikan bisnis atau usahanya. Oleh karenanya selanjutnya ketika dia tidak mau pantang menyerah, dia pengen berusaha bangkit terus, dan dia memulai bisnis KFC-nya itu pada umur 70 tahun. Dan ternyata dia berhasil di usia sesenja itu gitu. Jadi siapa bilang kalau kita itu memulai bisnis itu terlalu tua atau bahkan terlalu muda. Atau siapa bilang kalau ketika kita tidak punya modal, maka kita itu akan tidak bisa berbisnis. Nah, kita kan punya yang namanya otak investasi leher ke atas. Kemudian kita juga punya yang namanya semangat, dan kita juga punya yang namanya skill, dan juga jangan lupa kita mempunyai koneksi. Jadi koneksi itu siapa tahu ketika kita jalin networking, kita ketemu teman, terus ada teman yang dia itu ketika kita bicara benchmarking tentang bisnis kita, dia tertarik, siapa tahu dia menjadi investor, kemudian tertarik untuk mendirikan bisnis bersama. Nah itu siapa tahu dari jalan-jalan itu gitu bisnis kita akan mulai berjalan dan berkembang. Dan ingat, Onassis itu memulai bisnis kapal angkut itu dengan other people money. Jadi ya dia mencari investor ketika dia tidak ada modal, tapi dia mempunyai perhitungan yang bagus, mempunyai rencana bisnis plan atau rencana bisnis atau bisnis plan yang bagus. Nah dia bisa presentasi ke investornya dengan baik bahwa nanti aku akan mengembalikan modal kalian sebanyak ini dalam berapa tahun. Nah itu perencanaan yang matang. Nah ketika dia presentasi ilmu bisnisnya ke para investor itu dan bisa dipercaya, nah siapa tahu dari situ jalannya gitu. Lalu apa yang diperlukan untuk memulai bisnis itu sebenarnya cukup mudah, hanya perlu 3M, yaitu adalah motivasi, mindset, dan juga just do it, make it. Jadi nggak hanya melulu berkutat ke bisnis plan terus, nggak hanya melulu berkutat di wacana-wacana dan rencana, tapi mulai setelah kalian merencanakan bisnis kalian dengan baik, mulailah make it, just do it. Jadi mulailah direalisasikan, mulailah di implementasikan atau diaplikasikan. Jadi tidak hanya sekedar wacana saja. Oke, jadi mana yang kalian pilih dari segi uang dan waktu? Itu uang yang minus dan waktu yang minus, atau uang yang minus atau waktu yang surplus,
atau uang yang surplus tapi waktunya minus, atau uang yang surplus waktunya surplus. Nah, pilih yang mana kalian dan terangkan alasannya kenapa. Jadi dari sini maka ayo kita bertransformasi dengan cepat dan juga tepat, dan kita kalau belajar dari teori kuadran, nah itu dari model Kiyosaki dan juga model Stephen R. Covey, ini kita mengenal ada 4 jenis kuadran, yaitu adalah employee, self-employed, business owner, dan juga investor. Nah, kalau employee itu adalah di kuadran yang kalian merasa diri kalian sudah nyaman menjadi karyawan saja. Nah, itu biasanya yang didapatkan ya hanya sekedar hasil yang cukup untuk menghidupi diri kalian sendiri atau diri kita sendiri dan juga keluarga kecil kita. Iya kalau gajinya tinggi, tapi kalau gajinya kecil, nah mana cukup kita untuk bisa memenuhi kebutuhan seperti itu. Nah, ini biasanya orang-orang yang cukup nyaman dengan dirinya, tidak ingin beralih ke zona-zona yang selanjutnya, itu biasanya masuk ke kuadran employee. Nah, apakah kalian akan masuk ke kuadran ini? Nah, nanti waktu yang akan menjawabnya. Kemudian ada yang namanya self-employee. Self-employee itu adalah orang yang dia mempunyai usahanya sendiri, meskipun kecil sekali, tapi dia tetap berdiri di atas kakinya sendiri. Dia tidak menjadi karyawan dari siapapun dan di bawah siapapun. Nah, ini biasanya adalah pedagang-pedagang kecil atau UMKM. Nah, kalau self-employed itu dia harus ada di situ gitu tiap hari gitu untuk bisa menghasilkan. Jadi misalnya kayak pedagang bakso, kemudian pedagang kaki lima, itu termasuk di kuadran self-employed. Atau pemilik akun bisnis, tapi ketika dia tidak ada di tempat, ya bisnisnya nggak jalan. Nah, itu self-employed. Tapi setidaknya dia lebih baik karena dia berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bekerja di bawah kaki orang lain. Seperti itu. Ini adalah kuadran self-employed. Nah, kalian pilih yang mana antara employee dan self-employed? Oke, nanti waktu yang akan menjawabnya. Kemudian ada kuadran business owner. Nah, business owner ini adalah setingkat di atas self-employed. Jadi business owner itu dia yang menjalankan usaha atau bisnisnya, tapi dia sudah mempunyai tim gitu, dia sudah mempunyai tim yang solid gitu, yang bisa menjalankan bisnisnya atau usahanya. Jadi ketika dia tinggal kemana, nah di kuadran ini jadi lebih fleksibel ya. Ketika business owner ini ninggal usahanya kemana, itu bisnisnya masih bisa jalan. Nah, itu adalah kuadran lain gitu yang mungkin dirasa lebih nyaman gitu dibandingkan yang employee dan juga self-employed. Nah, kemudian yang di kuadran terakhir ini ada investor. Jadi investor itu adalah dia sekedar menitipkan modalnya gitu, menginvest business owner. Jadi dia memberikan investasi ke business owner, kemudian dia tinggal, ya mungkin kasarannya dia tinggal dia tinggal melenggang saja gitu, menunggu untuk bisa menghasilkan passive income atau income secara pasif dari business owner ini. Nah, ini adalah setingkat di atas ini, di atas business owner, di atas employee dan juga self-employed. Nah, nantinya nah ini dari model kuadran bisnis ini, nantinya manakah jalan yang akan kalian pilih? Karena masing-masing pasti akan mempunyai resikonya sendiri-sendiri dan mempunyai keuntungannya sendiri-sendiri. Nah, silahkan kalian yang nantinya akan memutuskan kalian akan masuk di kuadran mana. Oke, sekali lagi ingatlah, tingkatkan hasrat berwirausaha kita sebagaimana hasrat kita itu saat jatuh cinta pertama. Kalau kita menginginkan perubahan kecil dalam hidup, maka ubahlah perilaku kita. Tetapi bila kita menginginkan perubahan yang besar dan juga mendasar, maka ubahlah pola pikir kita.
Jadi pola pikir yang semulanya biasa-biasa saja menjadi pola pikir yang bisa mengusahakan sesuatu. Itu yang kita harapkan setelah kita lepas dari kuliah ini. Oke, sekian saja penjelasan dari Ibu. Semoga bisa menambah insight dari kalian. Semangat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum.